مرحبا أهلا النوادي. Kita sampai di bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama, disertai dengan doa al-iftitah. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Adalah Rasulullah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya, kedua bahunya, mankibai. Apabila beliau memulai salat, dan apabila beliau takbir untuk ruku, dan apabila beliau mengangkat kepala dari ruku, mengangkat keduanya seperti itu juga. Dan beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan itu di saat sujud. Itu terjemahan hadisnya. Kesimpulan mengangkat tangan dalam solat, hukumnya sunnah. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Disunnahkan mengangkat tangan, maknanya Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Itu mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam salat di 4 tempat. 4 tempat. Kalau lebih dari ini makruh. Ya. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram sunnah angkat tangan Allahu Akbar. Yang kedua, inda ruku', ketika mau hendak ruku', kita mau ruku', Allahu Akbar. 2. Yang ketiga, indal i'tidal, bangkit dari ruku', posisi i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Sampai di sini sunnah nih 3. Dan yang terakhir, indal qiyami min tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud pertama. Gitu. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya 4 rakaat, di rakaat kedua kita bangkit, tidak perlu lagi angkat tangan, karena bukan tempat sunnah. Sunnahnya, mohon maaf, di rakaat pertama, ya. Di rakaat pertama kita bangkit, tidak perlu angkat tangan lagi. Bangkit dari sujud, posisi mau berdiri. Karena sunnahnya itu tidak ada di situ. Sunnah mengangkat tangan tidak ada di situ. Adanya di mana? Di tasyahud tadi. Tasyahud awal kita bangkit baru angkat tangan. Begitu. Dan yang pertama tadi takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, posisi i'tidal, itu angkat tangan. Dan tasyahud, bangkit dari tasyahud awal, itu sunnahnya. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi' inda takbiratul ihram, wa inda ruku, wa inda al-i'tidal, wa inda al-qiyami min at-tasyahudil awwali. Caranya, tadi Nabi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi ketika ngangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, para fuqaha menjelaskan secara detail posisinya itu kalau jari jempol di bawah telinga, otomatis dia sejajar itu. Dikira-kirakan tuh, di bawah telinga. Nah, Allahu Akbar. Itu sudah dapat sunnahnya. Kemudian jari-jarinya jangan dirapatkan. Kayak begini, ya, tidak boleh dirapatkan seperti ini, tidak boleh direnggangkan terlalu lebar, tapi tawassut, sedang saja. Nah, Allahu Akbar. Ini simbol kita sedang menghadap kepada Allah. Selain Allah di belakang. Makanya bukan begini, Allahu Akbar. Simbolnya kita menghadap kepada Allah, semuanya tertuju kepada Allah, yang lainnya di belakang. Selain Allah itu posisinya di belakang. Semua urusan akhirat di depan, urusan dunia di belakang. Kayak simbolnya begitu. Ya, Allahu Akbar. Kita lafadzkan Allah Maha Besar. Kita lagi menghadap kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, termasuk kedua telapak
tangan kita. Imam Ghazali mengajarkan doa tuh, atau para ulama-ulama salaf minal asfiya, ya, mereka membaca doa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku Allah, Engkau tujuanku, anta maksudi, wa ridhaka matlubi, dan ridhomu itu yang dicari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah padaku cinta kepadamu dan mengenal dirimu. Nah, itu Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mengajarkan juga sebelum takbir kita baca surat An-Nas untuk menghilangkan was-was. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu lafaz niat. Niat baru digandengkan yajibu qarnun niyati bitakbir. Melafadzkan niat hadir di hati, itu niat wajib menggandengkan niat dengan takbiratul ihram. Wajib sampai kita meletakkan tangan, ya. Nah, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Al-Habib Alwi bin Toha Al-Haddad, mufti Johor, Malaysia. Beliau menulis kitab tuh tentang manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, kitab Al-Mas judulnya. Beliau mengatakan man qara'a bidayah, maksudnya Bidayatul Hidayah, man qara'a Bidayatul Hidayah ruzikal hidayah. Siapa yang membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, Allah berikan rizki petunjuk kepadanya. Wa man qara'al ihya kharaja min dairatis syaqa. Siapa yang membaca kitab Ihya, dia keluar dari wilayah orang-orang celaka. Wa man ahabbal Ghazali wa kutubahu ahabbahullah. Siapa yang mencintai Imam Ghazali dan seluruh kitab-kitabnya, pasti Allah akan cinta kepadanya. Wa hubbul Ghazali wasilah ilallah. Cinta kepada Imam Ghazali itu perantara yang menyampaikan seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hal yang aneh, sebab Imam Ghazali seorang soleh, seorang wali min auliya. Kita diperintahkan mencintai mereka, para aulia, para solihin. Baik. Jadi caranya begitu. Tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan, sedang saja. Nanti ini diperkirakan di bawah kuping jempol kita. Nah, ini khusus laki-laki, kalau perempuan punya berbeda lagi. Ya. Ada caranya perempuan. Nah. Setelah itu diletakkan. Nah. Di sini dikatakan dalam hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nas yu'maruna ay yada'a ar-rajulu al-yada yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah